Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya Emrito Kashira yang akan menjelaskan laporan keuangan perusahaan dagang pada tahap pelaporan dan penutupan. Nah, untuk itu perkenalkan, nama saya Emrito Kashira. Saya dari SMK Negeri 2 Bukit Tinggi dengan jurusan akuntansi keuangan lembaga. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan pada tahap pelaporan dan penutupan. Nah, laporan keuangan yang telah saya bikin atau di UD Kashira ini, adalah laporan income statement atau laporan laba rugi, dan ada laporan perubahan ekuitas, capital statement, dan laporan neraca, yaitu adalah laporan balance sheet. Oke, yang pertama itulah laporan income statement. Apa sih yang dimaksud dengan laporan income statement? Laporan income statement adalah laporan keuangan yang menggambarkan hasil operasi perusahaan dalam satu periode tertentu. Nah, ini adalah periode kita itulah pada tanggal 31 Desember 2003 karena menutup buku di akhir tahun. Di laporan ini kita bisa mengetahui perusahaan kita mengalami keuntungan atau kerugian. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang income statement atau laporan laba rugi. Di sini ada nama usaha, UD Kashira, income statement, laporan laba rugi, ending of 31 Desember 2023, yaitu adalah periode yang berakhir di 31 Desember 2023. Kenapa ending of 31 Desember 2023? Karena income statement ini hanya berlaku pada periode tersebut saja dan tidak dapat berlaku lagi di periode selanjutnya. Nah, kalau di UD Kashira ini memang tidak akan berlaku lagi di 2024. Nah, laporan laba rugi yang saya bikin di sini yaitu adalah laporan laba rugi multi step. Nah, laporan laba multi step yaitu adalah dipisahnya antara pendapatan dalam usaha dengan pendapatan luar usaha, dan juga dipisahkan beban di luar usaha dalam usaha dengan beban di luar usaha. Hal ini memudahkan kita dalam mengelompokkan akun dalam membuat sebuah laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi. Nah, satu lagi yaitu ada single step, yang mana single step itu menggabungkan antara pendapatan dengan pendapatan, walaupun itu yang di dalam usaha ataupun di luar usaha, dan juga menggabungkan beban usaha yang di dalam usaha dengan beban yang ada di luar usaha. Untuk membuat sebuah laporan laba rugi, yang pertama atau tahap pertama yaitu adalah kita memasukkan income. Income itulah pendapatan. Pendapatan di dalam perusahaan dagang yaitu adalah sales atau penjualan. Nah, kita masukkanlah nominal seluruh sales kita yang bisa 442.275.000. Yang mana sebelumnya kita bisa membuat laporan ini, kita melihat dari worksheet atau neraca lajur yang telah kita bikin, yang mana itu ada di video sebelumnya. Nah, kita bisa melihat dari neraca lajur agar lebih mudah untuk memasukkan akun-akun tersebut. Nah, yang kedua itu ada sales return. Nah, sales return berapa nominalnya kita masukkan di sini. Terus sales diskon juga masuk kan, yaitu 8.580.500. Lalu kita jumlahkan antara sales return dengan sales diskon, dapatlah 29.930.500 rupiah. Yang mana sales return dan sales diskon ini akan mengurangi total penjualan kita. Nah, yang dari 442.275.000 ini adalah penjualan kotornya. Nah, setelah kita kurangi dengan sales return dan sales diskon, dapatlah net sales atau penjualan bersihnya 412.344.500 rupiah. Nah, yang kedua kita masukkan yaitu adalah akun cost of goods sold atau harga pokok penjualannya. Nah, setelah itu kita masukkan harga pokok penjualannya sebesar 348.389.518 rupiah. Nah, yang mana ini akan mengurangi nilai penjualan. Nah, berarti net sales ini kita kurangi dengan cost of goods sold, dapatlah 63.954.982 rupiah.
Nah, setelah itu kita masukkan ke expense, kita masukkan akun-akun beban. Nah, ini adalah beban dalam usaha atau operating expense. Nah, kita masukin ada dari beban gaji, beban iklan, ada beban listrik, air dan telepon, beban kebersihan, ada beban perlengkapan, ada beban asuransi, beban penyusutan gedung, beban penyusutan equipment atau peralatan, beban kerugian piutang, dan maintenance and repair expense. Nah, kita tambahkan semuanya keseluruhannya beban-beban ini, lalu dapatlah keseluruhan beban dalam usaha adalah Rp203.255.800. Karena ini adalah laba kotor. Nah, laba kotor 63.154.982.000 ini karena lebih kecil dari beban, maka beban inilah yang akan mengurangi laba kotor ini. Dapatlah Rp103.913.818.818. Nah, itulah loss operasional. Kita sudah mendapatkan loss atau kerugian dalam usahanya sebesar Rp139.300.818. Nah, masih ada yaitu other income. Nah, pendapatan di luar usaha. Kita masukkanlah current account, service income, interest income, dividend income, dan free collected. Yang mana ini adalah pendapatan di luar usaha kita. Yang mana total keseluruhannya ada Rp9.360.000. Nah, ini karena pendapatan dan ini adalah kerugian kita, berarti kerugian kita berkurang dengan dikurangi dengan pendapatan di luar usaha. Nah, setelah itu kita bikin dulu yaitu adalah ada expense atau beban di luar usaha. Nah, apa saja sih beban di luar usaha? Ini ada gain loss on sell vehicle, ada interest expense, ada bank service charge. Nah, jadi total keseluruhan bebannya itulah Rp8.350.000. Ini adalah beban di luar usaha. Nah, yang loss operasional ini kita kurangi dengan pendapatan, lalu kita tambah lagi bebannya Rp8.350.000. Jadi total net loss atau total kerugiannya yaitu adalah sebesar Rp118.260.818. Nah, inilah total dari kerugian UDK Shiro pada tanggal 31 Desember 2023 atau dalam satu periode tersebut. Nah, kita akan lanjut ke laporan capital statement atau laporan perubahan ekuitas. Adalah sebuah laporan yang digunakan untuk menampilkan perubahan ekuitas modal pada sebuah perusahaan pada periode tertentu. Nah, di sini bisa kita lihat, di sini ada nama usaha, capital statement, dan ending of 31 Desember 2023. Dan ini ada equity tanggal 1 Desember 2023. Atau ini adalah equity pada awalnya yaitu Rp1.251.720.000. Nah, karena kita mengalami kerugian, maka di sini loss. Nah, loss berarti kita masukin di sini Rp118.260.818. Nah, karena prive ini akan mengurangi modal, makanya prive itu masuk ke dalam laporan perubahan ekuitas sebesar 35 juta. Jadi total loss dengan total prive ditambahkan, jadi total dari decrease equity atau penurunan equity yaitulah sebesar Rp153.260.818. Nah, kalau misalnya kalau kita laba ya di sini berarti di sini adalah increase equity, kenaikan equity. Karena kita rugi berarti adalah penurunan equity. Nah, berarti equity tanggal 31 Desember 2023 yaitu adalah Rp1.251.720.000 dikurangi dengan Rp153.260.818, maka equity-nya tinggal yaitu adalah Rp1.098.859.182.
Nah, itulah modal atau perubahan modal yang terjadi dalam satu periode tersebut atau di periode 2023. Oke, kita lanjut. Setelah balance sheet atau laporan neraca. Nah, laporan neraca adalah laporan keuangan yang menggambarkan kondisi keuangan atau posisi keuangan perusahaan pada akhir bulan atau di akhir periode tertentu. Nah, di sini berarti kita menggambarkan posisi keuangan atau posisi akun-akun pada akhir periode tertentu. Nah, untuk di balance sheet, akun-akun apa aja sih yang dimasukkan? Yaitu adalah dari akun aset, yaitu ada aset lancar, aset tetap, liability and equity, utang, dan modal. Nah, di sini kita akan masukkan total asetnya berapa. Dari aset lancar dulu, petty cash, ada cash in bank, ada core receivable, ada allowance. Nah, kita tambahkan dan kita jumlahkan semuanya. Jadi total current asset atau total asetnya pada tanggal 31 Desember 2023 itu adalah Rp562.440.682. Nah, lanjut ke aset tetap. Aset tetap yaitu adalah building atau gedung, ada akumulasi penyusutan gedung, ada equipment dan akumulasi penyusutan keperalatan, dan ini ada akun Faisal karena sudah habis. Jadi total fixed asetnya yaitu Rp629.400.000. Nah, jadi total keseluruhan aset atau total current asset dan fixed asset itu kita jumlahkan sebesar Rp1.191.840.682. Nah, setelah kita mengisi untuk aset, bagian aset, nah kita lanjut ke bagian utang. Nah, bagian utang itu ada dua, ada short term liability, utang jangka pendek, dan long term liability, utang jangka panjang. Nah, apa aja sih utang jangka pendek? Itu ada account payable, salary payable, dan ada fade out. Nah, di sini kita masukkan berapa sih total account payable-nya, berapa sih total salary payable-nya. Jadi total keseluruhan utang jangka pendeknya yaitu adalah Rp63.381.500. Lalu long term liability, utang jangka panjangnya yaitu adalah utang bank sebesar 30 juta. Berarti total utang jangka pendek ditambah utang jangka panjangnya, lalu ditambah dengan equity. Nah, ini modal ini kita ambil tadi dari laporan perubahan ekuitas, yaitu adalah Rp1.459.182. Jadi total liability atau total utang dan modalnya yaitu adalah Rp1.191.840.682. Nah, total antara aset dengan liability dan equity ini harus balance atau seimbang. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa posisi keuangannya juga balance dan seimbang. Berarti ini benar dalam melakukan pencatatan atau dalam membuat laporan keuangan ini. Nah, tadi saya juga menjelaskan dalam membuat laporan neraca ini kita bisa melihat atau patokannya itu ke neraca lajur yang telah dibikin. Nah, itu bisa teman-teman lihat di video sebelumnya. Oke. Selanjutnya tahap penutupan. Nah, tahap penutupan dalam sebuah siklus akuntansi atau sebuah laporan keuangan yaitu adalah tahap terakhir dalam siklus akuntansi. Nah, apa aja sih yang ada dalam tahap penutupan? Nah, penutupan itu ada closing journal dan neraca saldo setelah penutupan. Di sini saya menjelaskan dulu pada bagian closing journal. Nah, apa sih yang dimaksud dengan closing journal? Closing journal itu adalah jurnal penutup, adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk menutup akun-akun. Nah, akun-akun apa aja sih yang ditutup di closing journal itu? Ada 4 akun yang kita tutup dalam sebuah jurnal penutup, yaitu ada akun pendapatan, akun beban, akun laba rugi, dan akun prive. Nah, di sini karena metode perpetual itu ada tambahannya, yang mana ada cost of goods sold atau harga pokok penjualannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara membuat closing journal atau jurnal penutup.
Nah, format dari closing journal itu adalah seperti ini, sama dengan format jurnal atau jurnal-jurnal sebelumnya. Itu seperti general jurnal, sama formatnya. Nah, di sini ada UDK Syira, closing journal month of December 2023. Nah, ini ada kolom date untuk tanggal, ada akun referensi, debit dan kreditnya. Nah, yang pertama yang kita tutup itu adalah sales. Untuk tanggalnya itu adalah tanggal 31 Desember karena kita menutup itu yaitu di akhir periode. Nah, periode ini terakhir adalah tanggal 31 Desember 2023. Itu kita menutup dulu akun pendapatan atau sales. Nah, akun sales. Nah, sebelumnya akun sales ini adalah saldo nomornya di kredit. Karena kita tutup, kita pindahkanlah ke debit. Nah, sebesar Rp442.275.000. Nah, setelah itu ada pendapatan di luar usaha. Nah, pendapatan luar usaha ini saldo normalnya di kredit, lalu kita tutup ke saldo normal ke debit. Nanti kita pindahkan ke debit. Setelah itu ada sales return dan sales diskon. Nah, sales diskon ini saldo normalnya itu adalah di debit. Karena kita tutup, maka kita pindahkan ke sebelah kredit. Nah, apa sih lawan akun dari closing journal ini? Nah, bagian lawan akun untuk bagian pendapatan atau income yaitu adalah income summary atau ikhtisar laba rugi. Nah, ini dijumlahkan keseluruhannya. Lalu kita kurangi dengan sales return dan sales diskon. Nah, itulah income summary yang didapatkan, yaitu adalah Rp441.734.500. Nah, selesai kita menutup pada bagian pendapatan. Kita lanjut kepada bagian beban. Nah, ini ada beban dalam usaha dan beban di luar usaha. Karena akun beban itu adalah asal normalnya di sebelah debit, jadi kita tutup ke sebelah kredit. Nah, di sini ada dari akun Logistic Ancillaries yang mana kita pindahkan ke kredit, begitu advertising expense sampai dengan bad expense, lalu lanjut ke beban di luar usaha juga kita pindahkan ke sebelah kredit. Nah, keseluruhan dari nilai beban ini nanti kita jumlahkan dan akun yaitu adalah income summary, yaitu adalah ikhtisar laba rugi sebesar Rp211.605.800. Yang ketiga yang kita tutup yaitu adalah cost of goods sold atau harga pokok penjualannya. Nah, harga pokok penjualannya juga kita tutup pada tanggal 31 Desember 2023. Karena saldo normal cost of goods sold itu adalah di debit, maka kita taruh ke sebelah kredit sebesar Rp348.389.518. Nah, lawannya itulah income summary 348 juta sesuai dengan HPP-nya berapa. Nah, yang selanjutnya yang kita tutup atau kita closing yaitu adalah laba rugi. Nah, laba rugi ini kita ambil nominalnya dari laporan income statement. Nah, karena kita loss atau rugi, berarti equity kita berkurang. Nah, karena equity kita berkurang, equity itu berkurang di sebelah debit, tambahannya sebelah kredit. Jadi, equity kita berkurang sebesar Rp118.260.818. Dan lawannya ikhtisar laba rugi sebesar Rp118.260.818. Nah, closing yang terakhir yaitu adalah akun privé. Nah, privé ini juga harus kita tutup sebesar 35 juta berkurang, dan ini memengaruhi modal, maka modal kita berkurang sebesar 35 juta rupiah. Nah, mungkin teman-teman ada bertanya, kemana sih akun-akun yang kita tutup itu, kemana nanti saldo tersebut pergi. Nah, nanti saldo-saldo tersebut akan masuk ke dalam equity atau ke dalam modal kita. Nah, nanti dia akan mempengaruhi modal kita bertambah atau berkurangnya. Nah, itulah guna dari kita melakukan closing ini.
agar nanti di periode selanjutnya itu hanya tersisa dari akun real saja, seperti aset, utang, dan modal. Dan akun-akun nominal ini harus kita tutup dan habis di periode itu saja, dan tidak bisa kita bawa ke periode selanjutnya. Nah, kita lanjut ke tahap penutupan yang terakhir. Oke, sebelumnya sebelum saya masuk ke tahap terakhir, nah closing journal ini nanti kita posting ke buku besar. Nah, kita posting dulu ke buku besar. Nah, akun-akun apa aja yang ada di closing journal ini nanti posting ke buku besar, seperti adjustment journal atau jurnal penyesuaian, agar nanti kita bisa melihat saldo akhir atau berapa saldo yang sebenarnya. Dan lanjut pada tahap penutupan yang terakhir, yaitu adalah post closing trial balance atau neraca saldo setelah penutupan. Apa sih yang dimaksud dengan neraca saldo setelah penutupan? Adalah daftar yang berisi saldo akun-akun real, yang mana kita nanti akan mendapatkan nominalnya di buku besar setelah perusahaan telah melakukan closing journal atau penutupan pada akun nominal dan prive. Nah, inilah daftar akun yang masuk ke post closing trial balance dari akun aset 1, akun utang, dan akun modal equity. Nanti kita masukkan saldo atau saldo-saldonya berapa dari aset, utang, dan equity, yang mana saldo tersebut kita dapatkan dari buku besar setelah closing. Nah, baru kita masukkan di sini. Nah, nanti nampaklah posisi antara debit dan kredit yang balance dan seimbang. Oke. Baiklah, sekian saja penjelasan saya mengenai siklus akuntansi dagang dari video awal dari tahap pencatatan, pengisiran, dan video terakhir ini pada tahap pelaporan dan penutupan. Semoga penjelasan yang saya jelaskan tentang laporan keuangan yang telah saya buat semoga dapat bermanfaat dan dipahami oleh teman-teman semua. Jika teman-teman belum memahami penjelasan, boleh nanti tanya di kolom komentar. Jika mungkin banyak kesalahan mungkin saya dalam pengucapan, saya minta maaf. Mudah-mudahan karena saya masih tahap belajar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.